kalau di kampung kita dulu kan sangat biasa, masyarakat apapun masalah kan mengadu ke ulama, bahkan minta obat padi pun ke ulama. Maunah itu orang yang selalu apa yang dia minta pada Allah dibantu. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita mau tanya-tanya ya. Ya. Bahwa ulama, tokoh-tokoh ulama itu punya sesuatu yang berbeda dibanding Ya. murid-muridnya atau umat yang umum. Yang kemudian disebut karamah. Ya. Kalau dalam bahasa Minang kiramah. Kira-kira karamah atau kiramah itu seperti apa ya? Baik, kasih Pak Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti ulama itu diberi pertama ilmu. Dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Al-Fatir 28. Kemudian ulama juga diberi Allah hikmah. Hikmah itu kewisdoman, kebijakan, kebijaksanaan dalam menyelesaikan. Samping pengetahuan, kemudian kemampuannya menyesuaikan pengetahuan yang kenyataan. Yaitu Al-Baqarah 269 itu yu'til hikmah mayyasha, yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Kemudian juga dalam kajian tasawuf, ulama itu ada yang karamah, ada yang tidak karamah. Tapi prinsipnya orang-orang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, atau dalam bahasa tasawuf para wali, itu dia diberi kemuliaan. Karena biasanya ayat yang dikutip itu terkait dengan itu juga, inna akramakum indallahi atqakum. Yang bertakwa, orang takwa itu akan ketakwaan Allah yang menjadi penanda bahwa orang itu mulia. Jadi dia diberi kemuliaan. Kemuliaan itu karamah bahasa Arabnya. Dia berbeda dengan orang lain. Bisa jadi karamahnya itu muncul sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang. Kalau di Nabi namanya i'jaz, mu'jizat, yang memang bisa mengalahkan apapun juga. Tapi yang karamah itu dia tidak seperti mukjizat, tapi ada kesamaan lah, ada kelebihan-kelebihan, ada keunggulan-keunggulan. Misalnya saja seorang ulama, wajahnya misalnya walaupun sudah tua tapi masih berseri. Kemudian mungkin juga dalam hal-hal tertentu di masyarakat sering disebut, ketika seorang ulama hari hujan dia tidak basah. Bahkan ada yang bisa menyeberangi sungai tanpa perahu, tanpa jembatan. Bahkan dalam kisah-kisah banyak hal, karamah itu seorang bisa hadir pada waktu yang sama di tempat yang berbeda. Dia di Padang, dia di Sumatera Barat, tapi di Mekah dilihat orang juga. Dia tidak bisa melihat di Mekah. Itu bentuk-bentuk karamah. Artinya keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan tertentu yang diberikan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Karena Allah berjanji, mana amila, siapa yang mengamalkan ilmunya, yu'allimahu ma lam ya'lam. Dia akan diberikan apa yang tidak dia pelajari. Itulah bentuk karamah. Berarti karamah itu tidak bisa dipelajari? Tidak, dia tidak bahan ajar. Karena dalam kajian tarekat itu ada yang namanya naik. Usaha yang dilakukan. Itulah kita belajar beramal. Ada yang turun dari bawah, laduni. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allah beri kami hidayah, hibahkan kepada kami, hadiahkan kepada kami ilmu min ladunni, dari sisimu ya Allah. Jadi namanya tanazul itu. Pemberian Allah kepada orang yang beramal dengan ilmunya, istiqomah dengan ilmunya, dan dia tercatat sebagai orang baik. Nah, artinya diyakini keulamaannya, diyakini keistiqomahannya. Biasanya dia diberikan karamah. Bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya kasat mata, ada yang bentuknya tidak kasat mata. Ya dihormati orang itu karamah.
Padahal dia tidak tokoh kan, orang biasa-biasa saja. Tapi orang segan sama dia. Orang kalau di kampung kita dulu kan sangat biasa. Masyarakat apapun masalah kan mengadu ke ulama. Bahkan minta obat padi pun ke ulama. Banyak tikus pun ke ulama. Bahkan pianggang pun, wereng pun minta obatnya ke ulama. Dikasih dalam doa-doa. Padahal nggak ada ilmunya di sini. Tidak ada ilmunya, tapi karena dianggap ulama itu mulia, doanya makbul, nah, maka dia minta sama ulama. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Fakta-faktanya banyak orang. Tidak hanya sebatas sunatullah saja, ada hukum alam saja. Ada hukum di luar hukum alam. Itulah dia karamah. Dan ada lagi yang lain nanti, ada irhas namanya. Keistimewaan tertentu. Yang ini pandai menulis, yang ini biasa bisa hebat bicara, yang ini hebat jadi insinyur. Itu irhas kepada orang-orang tertentu. Profesional, keahlian, bakat, dan minat tertentu. Ada lagi namanya ma'unah. Jadi banyak istilah-istilah dalam agama itu yang berkaitan dengan nilai lebih yang dimiliki orang. Ma'unah itu orang yang selalu apa yang dia minta pada Allah dibantu. Biasanya orang-orang yang taat juga biasanya. Taat, baik, ada masalah dia ngadu sama Allah, lewat doa, lewat salat, besok selesai masalah. Itu dapat ma'unah. Nah, kalau dalam bahasa tiap hari di masyarakat kita ada taufik lagi. Ada hidayah lagi. Jadi bentuk-bentuk pemberian yang tidak diusahakan, tapi sesungguhnya hasil usaha juga karena amaliyah kita, karena sikap kita, karena pribadi kita yang diberikan Allah tanpa diusaha. Tidak ada prosedur SOP untuk mendapatkannya, tidak ada. Kalau orang jadi sarjana ada SOP-nya, masuk dia kuliah, ikuti proses sampai sarjana nanti kan. Tapi kalau ini tidak, dia lebih, dia amal-amalnya yang bagus, dia orang baik, lalu diberi oleh Allah. Nah, itu dia. Ketika misalnya karamah itu ya, bisa berulang atau sekali. Ya kasusnya tergantung situasi bagaimana Tuhan memberikannya. Tergantung bagaimana kebutuhan pada waktu itu. Nah, kalau dari cerita mulut ke mulut, ulama-ulama kita tidak usah terlalu lama. Ulama-ulama yang terakhir ini saja. Misalnya kalau di Padang Preman itu ada Empu Salih, itu meninggal tahun 70-an, kalau tahun 80-an baru. Belum lama. Itu kata orang ketika Belanda mau masuk, ketika mortir ditembakkan ke Pasar Usang, dia sudah memberitahu, hari kau jalabe, capek cari payung. Padahal jalabenya punya peluru. Malah ketika Lubu Alung kena apa itu juga seperti itu, kena bom itu, dia lagi di pasar, dia seluruh orang lari, kena hujan akan turun, padahal tidak hujan. Nah, banyak mitos-mitos seperti itu, cerita-cerita seperti itu. Sayangnya oleh masyarakat kita dimitoskan, artinya dianggap itu akan berulang lagi. Padahal dia kasus-kasus itu saja. Nah, yang paling masih ingat dalam pikiran saya, misalnya dia belajar mau beli satu produk, berapa ini? Tidak jual dongku, memang tidak akan terjual kata orang. Jadi banyak cerita-cerita seperti itu. Oleh karena itu mungkin yang perlu diingatkan ke masyarakat soal karamah, ya ada orang dengan nilai-nilai lebih tertentu yang diberikan Tuhan, tapi karamah itu tidak untuk dijadikan, ditakdiskan, untuk disucikan, tidak untuk disucikan, tapi untuk dihargai sebagai sebuah anugerah Allah kepadanya. Ya, itu prinsipnya. Kalau tadi dia mengatakan bahwa itu kasuistis, berdasarkan peristiwa itu, apalagi kalau sudah meninggal tentu tidak ada lagi. Oh ya, biasanya ini kembali kepada tingkat pemahaman orang terhadap hubungan murid dan guru. Namanya wasilah namanya. Dalam dunia tasawuf itu ada wasilah, ada hubungan batin murid dan guru. Nah, hubungan itu tidak terputus setelah meninggal. Sehingga kalau dalam tarekat ada silsilah. Silsilah itu tidak mesti dengan orang hidup. Kalau Pak Pir nanti belajar tarekat Naksabandi, silsilahnya itu sampai ke Nabi. Dia terima guru dari si A dari si B sampai si C sampai ke Naksabandi, sampai ke Nabi, sampai ke
sahabat sampai ke Nabi. Jadi silsilah itu tidak mesti hadir dalam bentuk fisik, tidak mesti hadir bertemu, tapi dalam bentuk keyakinan bahwa orang ini punya hubungan. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat. Sehingga di daerah yang kuat tarekatnya, bisa saja dilihat itu, apa Naksabandi atau Syatari atau Syaman, itu klaim-klaim seperti itu sangat kuat. Karena dianggap orang yang sudah meninggal ini, guru yang sudah meninggal ini, walaupun dia meninggal, karena memang ada hadis Nabi yang nyatakan, orang setelah meninggal itu dia kenal dengan apa yang terjadi semua dalam kehidupan ini. Maka dia tetap saja berhubung dengan muridnya. Nah, memang ada ayat surat Al-Mu'minun ayat 100 bahwa manusia ketika sudah pindah ke alam barzah. Nah, Pak Quraisy menerjemahkan alam barzah ini alam di mana manusia transit menuju akhirat. Pada saat ini orang tahu persis apa yang terjadi di dunia, keluarganya, muridnya, orang-orang tercinta dengannya. Bacalah tafsir surat Al-Mu'minun ayat 100, cerita tentang barzakh. Jadi alam seperti itu bagi kajian tarekat, bagi orang yang mengamalkan dan mempelajari ilmu tasawuf, terutama sekali yang sudah melembaga dalam tarekat, itu hal yang biasa saja. Tapi bagi orang yang anti tarekat, itu dianggap mengundang takhayul, syirik. Karena soal mati hidup itu dalam tarekat tidak ada masalah. Nah, orang hidup pun bersilah boleh, bersilsilah boleh, orang meninggal juga bersilsilah. Jadi itu masalahnya. Hanya saja mungkin yang perlu diluruskan, silsilah hubungan antara murid dan guru itu hubungan yang tidak sampai pada tingkat seperti bagaimana menghargai Nabi. Yang rumitnya sekarang karena ketingkat pengetahuan sederhana lebih pula dari Nabi, sehingga kuburan orang-orang sufi ini kan tidaklah melanggar prinsip syariat. Lihatlah kuburan-kuburan di tempat kita ini, saya udah jalan semuanya, di Padang Pariaman, di Sijunjung, di Solo Selatan. Guru tarekat itu kuburannya itu melebihi dari kuburan Rasul, bangun yang bagus, pakai ganti tirai, pakai haruman. Jadi kesalahan berpikirnya itu ketidak menempatkannya secara wajar. Padahal setelah Allah itu kan Nabi, setelah Nabi baru para guru dan para ulama. Jadi masalahnya di sana. Tapi bahwa antara orang hidup dengan orang meninggal, antara guru dengan murid dalam makna spiritualitas, itu tetap diyakini tersambung. Apalagi bagi orang tarekat. Itu duduknya. Itu makanya Nabi ya, kalau kita lihat di sejumlah tempat, katakanlah Nabi yang sudah sebut nama tadi, banyak foto-foto beliau yang menandakan ketebalan. Biasanya orang lihat begitu kita masuk ke rumah makan, kalau ada foto bungkusannya itu, orang pasti sudah bisa memastikan bahwa yang pedagang itu orang Preman. Nah, kemudian juga ada pertentangan di kalangan masyarakat lain bahwa itu dianggap syirik dan segala macamnya. Kalau saya melihat itu strategi bisnis saja, manajemen branding saja. Kalau saya selalu katakan manajemen branding sebenarnya yang kuat lagi, karena dengan ada gambar ulama, diyakini orang keramat, orang percaya makan di sana. Nah, di samping memang ada yang memang meyakini betul, karena ini kalau bahasa agamanya tafaul. Berarti tafaul itu bolehnya dengan Nabi. Dengan Nabi boleh, ingin dapat berkah dari Nabi, ingin menisbahkan nama dengan baik, maka akan disuruh anak kalau sudah 3 laki-laki saja, yang keempat pakai nama Muhammad. Itu tafaul dengan Nabi Muhammad namanya, mengambil katakanlah tuahnya, kalau dia berkahnya. Jadi dia ada hadisnya itu, kalau 3 anak kita laki-laki, yang salah satu dari yang 3 ini, yang ketiga itu mesti kasih nama Muhammad lagi. Hanya anak saya yang ketiga pakai Muhammad namanya lagi. Bagian dari tafaul, karena anak laki-laki. Sayangnya sekarang ulama ini yang ditafauli, ulama ini yang diberkahi, tidak jauh Gus Ali itu, banyak ulama-ulama lain
guru-guru tarekat itu yang gambarnya dipasang. Nah, tapi yang perlu dibenahi ke masyarakat, ya sama saja dengan orang memasang gambar presiden kan. Sudah simbolik aja yang sekarang lagi tinggal. Kecuali bagi orang tasawuf itu pasti ada maknanya. Tapi bagi orang lain itu hanya semacam branding saja, merek aja. Tapi kalau presiden sekali 5 tahun nanti. Iya, kalau ulama enggak selamanya kan. Tapi tetap saja orang senang kalau memasang gambar itu kan. Jadi mungkin berarti harapan kita ke masyarakat menganggap itu mungkin sebagai bagian dari branding. Nah, Tidak melihat iya. Sudut pandang bahwa ini syirik atau tidak. Saya pengalaman ke Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu rumah makan kita itu, rumah makan Minang itu, pertama dulu pasti ada gambar, ada stempel Minang, stempel IKM-nya, gambar apa namanya ini Marawa. Nah, setelah ada gambar itu, nanti baru gambar ulama. Kalau dia orang preman, pasti gambarnya pakai gambar Kusalia. Kalau yang lain ada yang gambar, saya lihat juga ada gambar dia cadong, ada gambar lain, membuktikan dia sedang ke ulama aja. Itu di daerah-daerah yang minoritas kita. Saya pergi ke NTT, saya pergi juga ke Manado. Rumah makan itu seperti itu. Ada gambar Kusalia. Setelah ada dulu identitas Minang. Kalau di NTT memang pakai piagam, Pak. Karena dia bertanggung jawab pula, orang IKM Minang ini mengasuh dia. Jadi orang berpercaya ada betul lisensi Minangnya. Nah, ditambah lagi ulama. Jadi menurut saya itu bagian strategi bisnis orang. Mungkin kalau orang Canduang, ya, ya. Saya pernah juga ke Bali, begitu sampai masuk, nampak sekali gambar Kusalia. Langsung tanya, di mana premannya? Pak, tahu apa orang preman? Ada gambar Kusalia. Jadi identitas daerah. Lama saja jadi identitas daerah. Pak, kok harus gambarkannya? Ini orang kampung awal, orang saleh, itu salahnya biar ada masalah. Jadi tidak semuanya memasang gambar itu memang ada dimensi spiritualnya. Ada sudah menjadi dimensi bisnis untuk branding. Saya sudah temukan 3 rumah makan di luar daerah seperti itu. Saya yakin kalau orang tarekat dia tahu nih kajinya kok enggak, tapi orang buat nyetanda orang piaman terus apa gambar tuh. Ini Jaleh Saleh. Jaleh Saleh namanya bagus. Tapi tetap juga memang ada orang, bahkan ada agennya tuh mungkin yang minta jimat, minta doakan, nanti ditaruh air di kuburan, seminggu setelah itu dibawa. Bahkan orang-orang sehari orang yang punya hubungan dengan itu sampai hari ini masih ada. Dan itu kan bentuk kepercayaan yang tak mudah mendeteksinya, karena itu menyangkut keyakinan orang pada seseorang. Kalau dalam pikiran pemahaman tauhid, kalau selama tidak dia dituhankan, tidak ada masalah. Sebagai bentuk penghormatan. Itu yang karamah itu, bentuk kehormatan. Tapi kalau udah naik ke tingkat takdis, karena dia ini melebihi ini, sama dengan Rasul, nggak boleh. Pada tingkat kultus semuanya. Nah, sudah tingkat kultus, nggak boleh. Karena mengganggu tauhid kita. Karena tidak ada kultus dalam Islam. Nabi sendiri tidak dikultuskan. Ama ana illa basarum minkum. Aku juga seperti kamu, kata Al-Quran. Seperti manusia biasa. Walaupun dia menerima mukjizat kan. Apalagi orang setelah Nabi. Itu logikanya. Oke. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.